Tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Kita langsung saja ke materinya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Kira-kira pada gambar ini, Benny dan teman-temannya sedang apa ya adik-adik ya? Ya, mereka sedang bermain ayunan dan membersihkan ayunannya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman-teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ini adalah cerita tentang Benny yang bermain di taman kota. Dari bacaan ini, apakah adik-adik bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut? Kita sudah belajar tentang kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, apa, kapan, mengapa, ya. Dan setiap kata tanya itu memiliki kegunaan masing-masing. Kak Citra akan memberi contoh kalimat tanya berdasarkan bacaan ini. Di mana Benny dan teman-temannya bermain ayunan? Ayo, di mana adik-adik? Iya, di taman kota. Itu kalimat tanya yang pertama. Kalimat tanya yang kedua nih, siapa yang berdiri di belakang Lani? Ya, yang berdiri di belakang Lani adalah Dayu. Adik-adik bisa membuat kalimat tanya lain berdasarkan bacaan tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo, tadi dalam bacaan tadi siapa yang duduk paling kanan? Ya, ada Lani. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Nah, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ya, yang duduk di paling kiri adalah Udin. Lalu pertanyaan yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ayo, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ya, yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Pertanyaan yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, itu tadi pertanyaan berdasarkan isi teks bermain di taman kota. Kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi.
Kata pertama adalah taman. Apa sih arti taman? Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang sangat menyenangkan. Itu pengertian dari taman. Misalnya, adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata taman. Contohnya adik-adik, aku pergi ke taman bersama keluargaku. Kata yang kedua adalah kota. Nah, kota ini artinya apa ya? Kota itu artinya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kalian bisa membuat kalimat dengan kata kota seperti contohnya ini. Aku tinggal di kota Semarang. Ayah pergi ke kota Jakarta. Itu penggunaan dengan kata kota. Lalu ada kata ayunan. Apa itu arti dari ayunan? Ayunan itu mainan untuk berayun-ayun artinya. Contoh kalimatnya, adik sedang bermain ayunan. Nah, itu tadi 3 kata yang harus kita ketahui arti atau maknanya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Kata Bu Guru. Lalu anak-anak menjawab, "Hore!" Mereka sangat senang karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah ayunan. Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut. Yang pertama yang kita amati adalah tali ayunan. Ciri-ciri tali ayunan adalah bentuknya panjang, adik-adik. Terbuat dari benang yang dililit-lilit. Di sini, tali ayunan ini sangat kuat sehingga ketika kita naik di ayunan, tali ayunan ini tidak akan mudah patah ya. Lalu, ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Nah, tergantung dari ayunan yang kalian amati. Berikutnya yang kita amati adalah tempat duduk ayunan. Nah, tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, berwarna biru. Nah, mungkin yang kalian amati berbeda dengan yang Kak Citra amati. Berikutnya yang kita amati adalah tiang ayunan. Bentuknya seperti tabung tapi panjang adik-adik. Terbuat dari besi dan sangat kuat. Berwarna abu-abu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan itu termasuk dalam benda padat. Nah, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya tidak akan berubah-ubah. Ada benda yang kuat, ada juga benda yang tidak kuat. Warna dari benda-benda ini itu berbeda-beda. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyaknya. Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masingnya? Oh, begini. 14 sekop air kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka, 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian.
Kalau perkalian bisa dicari dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian bisa dicari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Maka kita mencari masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali ini dengan cara pembagian, yaitu 24 dibagi 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa pembagian itu bisa kita cari hasilnya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Berarti kita cari bersama-sama, yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini hasilnya 21 belum sampai 0. Berarti kita kurangi lagi, 21 dikurangi 3, yaitu 18. Karena masih belum 0, berarti kita kurangi lagi. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan, ya, 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti kita akan tahu nih hasilnya adik-adik. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 ada 8. Maka kita tulis dulu nih kalimat matematikanya. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3-nya sebanyak 8 kali. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu bukan 0 adik-adik, tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Kita coba ya untuk contoh soal berikutnya. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Kita bisa mencarinya dengan cara 36 dibagi 4. Ayo, kita kurangi sampai hasilnya 0 ya. 36 dikurangi 4 ya. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Karena belum angka 0 nih hasilnya, berarti kita kurangi lagi. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Lalu 28 dikurangi 4. Ya, 24. 24 dikurangi 4. 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. Jadi sudah selesai nih pengurangan berulangnya. Kita hitung berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 36 dibagi 4 ada 9. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kalimat jadinya atau kesimpulannya, jadi ayunan di taman kota ada
9 baris. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Lalu bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Benny. Di sini Bu Guru menjawab, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana Bu caranya? Tanya si Benny. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 itu kita bagi dengan 9. Hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan angka 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi, kita bagi dulu nih. 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita cari tahu dulu. 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini. Angka yang belum dibagi tadi, dibagi 2. 8 dibagi 2 itu ada 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu yang diterangkan oleh Bu Guru. Nah, Kak Citra punya contoh nih untuk adik-adik semuanya. 14 dibagi 7 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita cari dengan pengurangan berulang. Ya, 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Ya, 14 dikurangi 7 adalah 7. Karena hasil di sini belum 0, jadi kita kurangi lagi. Kita tulis di sini, 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ya, ada 2 kali pengurangan. Maka kita tulis nih di sini 2. Lalu kita pindahkan ke sini adik-adik. Kita tulis 2, lalu tadi kan 14 dibagi 7. Sekarang hasil dari 14 dibagi 7, kita bagi ini, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan, ayo pembelajaran sebelumnya nih adik-adik, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira menurut adik-adik mana dulu yang dikerjakan? Ya, 28 dibagi 7. Maka kita kurangi adik-adik. 28 dikurangi 7 berapa? Ayo. Ya, 28 dikurangi 7, 21. Lalu 21 dikurangi 7? Ya, 14. 14 dikurangi 7, 7. Lalu 7 dikurangi 7, 0. Jadi di sini ketemu nih adik-adik, 28 dibagi 7 sama dengan ada berapa pengurangan? Ada 4. Kita tulis 4 di sini, lalu kita pindahkan di sini. Maka 4 ini kita bagikan berapa lagi? Ya, kita bagikan 2 ini adik-adik. Jadi kita cari tahu 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2. Ya, 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Berarti di sini kita tulis 2 dan di sini hasilnya adalah 2. Jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya adalah 2 yang paling belakang ini. Subtema 4, pembelajaran yang keempat. Mari kita belajar bersama-sama. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan.
Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ayunan. Nah, untuk sekarang nih kita akan belajar lagi permainan apa yang ada di taman kota. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu mainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan dan mandi bola ya adik-adik ya. Di situ banyak bola-bola di akhir perosotannya. Dengarkan cerita berikut ini. Judul ceritanya adalah bermain perosotan. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lainnya ada Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti juga tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempatnya muara dari perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, ini adalah salah satu permainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan tadi adik-adik. Nah, apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain perosotan. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya, ada Udin dan Dayu. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Ya, pastinya rasanya gembira, senang bisa bermain di perosotan. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Ya, tadi ada Siti dan Edu. Lalu, apa saja benda yang ada dalam permainan perosotan tadi? Ada bola, ada perosotan, ada tali jaring, dan ada tangga. Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Yang pertama adalah bola. Nah, di sini adik-adik bisa amati. Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat. Warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, ungu, hijau, pink ya, biru, orange, dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda kedua yang akan kita amati adalah perosotan. Ciri-cirinya perosotan ini warnanya juga bermacam-macam. Kalau contoh dari Kak Citra ini warnanya biru. Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau, dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Nah, untuk perosotan ini banyak macamnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan. Kegunaannya itu untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring. Nah, ini ya, jaring ini warnanya bermacam-macam juga. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau. Biasanya ini di tempat bermain itu untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh. Terbuat dari tali. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah tangga pada perosotan. Nah, tangga pada perosotan itu warnanya juga bermacam-macam, tergantung yang adik-adik amati. Terbuat dari besi yang kokoh.
Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik. Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Juga termasuk dalam benda padat. Itu adalah 4 benda yang kita amati di perosotan ya, yang Benny mainkan bersama teman-temannya. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat. Kita lihat gambar yang pertama, itu gambar bola. Gambar bola ini termasuk benda padat. Kalau isinya itu berupa gas adik-adik. Berikutnya ada perosotan. Nah, perosotan ini juga benda padat. Untuk oli sendiri, isinya itu adalah benda cair adik-adik ya. Oli itu benda cair, jadi bukan benda padat. Berikutnya ada tangga. Ya, tangga itu adalah benda padat. Ada papan kayu. Ini juga benda padat. Minyak rambut. Ini benda cair adik-adik. Lalu ada ayunan. Ayunan termasuk benda padat. Ada sabun cair. Sabun cair ini termasuk benda cair. Lalu ada air yang dimasukkan ke dalam plastik. Ini juga benda cair. Lalu ada jaring dari tali. Ini benda padat. Ini ada minyak. Nah, minyak di dalam botol itu benda cair. Lalu ada pasir, itu benda padat. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Ibu? Tanya Benny. Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Jelas Bu Guru. Nah, biji saga ini bisa kalian gunakan untuk membuat kartu ucapan. Kartu ucapan seperti apa, Kak? Yuk kita lihat. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu. Nah, ini terbuat dari biji-bijian pohon saga. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas, kertasnya boleh kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola dulu di atas kertas karton, berupa tulisan ya tadi ya, selamat ulang tahun ibu misalnya. Buat dulu dengan pensil, setelah itu tempelkan biji ke karton menggunakan lem mengikuti pola yang kalian buat. Keringkan bila sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni dari bahan biji-bijian. Lalu, cobalah kalian buat dan berikan kepada orang tua kalian. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny. Lalu Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu, nah tadi anak tangganya jumlahnya 12, sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini, kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Berarti belum 0. Berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2 dikurangi 2, 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih, 12 dibagi 2 dibagi 3, jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12. 12 dikurangi 3 ya 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3 3. 3 dikurangi 3 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3, 5. Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo, adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1.